Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Ibu, Ibu ingatkan kembali untuk memfaktorkan ya. Cara menentukan akar-akar dari memfaktorkan. Nanti kita gunakan kebalikan cara ini untuk menentukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tambah 3x kurang 18 sama dengan 0. Kita cari dengan cara memfaktorkan seperti ini. Kita dapatkan pasangan bilangannya adalah negatif 3 dan positif 6. Maka x kuadrat tambah 3x kurang 18 sama dengan 0 mempunyai faktor x kurang 3 kali dan x tambah 6. Nah, kemudian jika kita selesaikan dari faktornya ini, kita akan mendapatkan akar-akarnya. Maka x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, dan ini kita katakan sebagai akar yang pertama. Kemudian untuk x tambah 6 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 6. Nah, akar yang kedua adalah negatif 6. Artinya sekarang persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x kurang 18 sama dengan 0 ini mempunyai akar-akar 3 dan negatif 6. Nah, sekarang pelajaran kita adalah menentukan persamaan kuadratnya dari akar-akar yang diketahui. Nah, maka ini adalah alur terbaliknya. Jadi akar yang diketahui, kita disuruh menentukan persamaan kuadratnya. Nah, kita ingat kembali kalau akarnya 3, maka asalnya adalah dari faktor x kurang 3. Sedangkan kalau akarnya adalah x sama dengan negatif 6, maka itu kita dapatkan dari faktor x tambah 6. Nah, ini kedua suku ini kita kalikan sama dengan 0. Jika kita selesaikan perkaliannya, maka x kali x sama dengan x kuadrat, x kali 6 adalah positif 6x, negatif 3 kali x adalah negatif 3x, dan negatif 3 kali positif 6 adalah negatif 18 sama dengan 0. Kemudian ada suku yang sejenis yang bisa kita jumlahkan, maka x kuadrat tidak ada temannya, kita tulis saja, sedangkan suku yang sejenis ini kita jumlahkan, hasilnya adalah positif 3x, kemudian negatif 18 juga tidak ada temannya. Kita buat menjadi susunan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurang 18 sama dengan 0. Jadi dari akar-akar kita dapatkan persamaan kuadratnya. Ya, kita coba contohnya sekarang. Tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah negatif 1 dan 3. Ingat, kalau x1 kita misalkan negatif 1 dan x2 misalkan adalah 3, maka kita dapat tulis seperti ini. Dalam kurung, karena ini negatif menjadi x tambah 1, sedangkan x2-nya 3 dalam bentuk nilai positif, kita tulis x kurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan x kuadrat kurang 3x tambah x kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan suku yang sejenis, maka hasil persamaan kuadrat yang diminta adalah x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, contoh ketiga, x1-nya 2/3 dan x2-nya adalah 1. Kita kalikan. Sama dengan 0. Suku yang sejenis, nah ini negatif 1 dikurang 2/3, maka ini ubah menjadi negatif 3/3x dikurang 2/3 ditambah 2/3 sama dengan 0. Maka suku yang sejenis
dijumlahkan menjadi negatif 5 per 3x ditambah 2 per 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini juga sudah boleh, sudah betul, tetapi kalau kita kalikan semua persamaan ini dengan 3, maka akan kita dapatkan bentuk persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi boleh yang di atas ini x kuadrat dikurang 5 per 3x tambah 2 per 3 sama dengan 0. Atau bentuk lainnya adalah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan kuadrat yang baru dari sebuah persamaan kuadrat tanpa mencari akar-akarnya. Nah, misalkan ini persamaan kuadrat, sebuah persamaan kuadrat mempunyai akar-akar yaitu x1 dan x2. Maka seperti tadi, kita bisa membuat perkalian faktornya adalah x kurang x1 dikali x kurang x2 sama dengan 0. Nah, kalau kita gunakan seperti tadi, ini kita kalikan, maka x kuadrat dikurang x2x dikurang x1x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, ini suku sejenis. Jadi sama-sama x-nya kita keluarkan, maka x kuadrat kurang x1 ditambah x2. Ini kenapa jadi tambah? Karena di sini negatif. Jika kita buka kurung, kita kalikan negatif, hasilnya negatif. Nah, kemudian ditambah x1, x2 sama dengan 0. Jadi ini dalam bentuk faktor, kalau kita kalikan maka menjadi persamaannya seperti ini. Ya, tadi ini sudah ya kita dapatkan. Nah, kemudian sebuah persamaan baru kita misalkan dalam bentuk ax kuadrat plus bx tambah c sama dengan 0. Ini harus kita buat a-nya 1. Maka ini semua kita bagi a. Jadi ax kuadrat dibagi a tinggal x kuadrat. Ditambah b per ax ditambah c per a sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa lihat x kuadrat sama dengan ini, x kuadrat. Kemudian di sini negatif, sedangkan di sini positif. Maka bisa kita katakan ini sama. Jadi negatif x1 tambah x2 sama dengan b per a. Artinya x1 tambah x2 itu berarti sama dengan negatif b per a. Begitu juga perkalian x1 kali x2 sama dengan c per a. Jadi kesimpulannya jumlah akar-akar, nah jadi tadi kan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Jumlah akar-akar persamaan pertama itu sama dengan negatif b per a. Begitu juga hasil kedua akar-akarnya, jadi x1 dikalikan dengan x2 sama dengan c per a. Nah, bagaimana penggunaannya kita coba ke dalam contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang baru dari suatu persamaan kuadrat yang diberikan. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 sama dengan 0. Jadi misalkan akar-akarnya adalah alfa dan beta. Jadi kita tidak disuruh mencari berapa alfa, berapa beta, tidak. Nah, kemudian yang disuruh adalah tentukan persamaan kuadrat yang baru jika akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Jadi ini adalah akar-akar persamaan yang lama, sedangkan ini adalah akar-akar persamaan yang baru. Ya, cara penyelesaiannya. Kita lihat x kuadrat kurang 2x kurang 15 sama dengan 0.
Artinya di sini akar-akarnya sudah dimisalkan alfa dan beta. Kita cari dulu. A-nya adalah 1, B adalah negatif 2, dan C adalah negatif 15. Penjumlahan akar-akar atau jumlah akar-akar adalah alfa tambah beta. Itu sama dengan negatif B per A. Maka B-nya adalah negatif 2 dibagi 1. Sama dengan negatif 2 per 1. Negatif kali negatif jadi positif. Maka alfa tambah beta sama dengan 2. Sekarang kita cari perkaliannya. Alfa kali beta. Alfa kali beta sama dengan C per A. C-nya adalah negatif 15, A-nya 1. Maka perkalian alfa kali beta sama dengan negatif 15. Nah, sekarang kita misalkan persamaan kuadrat yang baru. Tadi akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Kita misalkan akar-akar persamaan yang baru adalah X3 dan X4. Maka penjumlahan X3 tambah X4 sama dengan alfa tambah 2 ditambah beta tambah 2. Nah, alfa tambah beta kita dekatkan 2 tambah 2 menjadi 4. Alfa tambah beta kita ambil dari penyelesaian sebelumnya. Alfa tambah beta sama dengan 2 ditambah 4. Maka 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian kita cari perkaliannya, X3 kali X4. X3 berarti alfa tambah 2 kali beta tambah 2. Kita kalikan seperti biasa, alfa kali beta adalah alfa beta. Alfa kali 2 adalah 2 alfa. 2 kali beta adalah 2 beta. 2 kali 2 adalah 4. Nah, alfa tambah beta ini tidak ada temannya yang sejenis. Yang sejenis adalah 2 alfa tambah 2 beta. Yang bisa kita keluarkan faktornya, maksudnya bukan sejenis. Tapi bisa kita keluarkan faktornya 2 kali alfa tambah beta. Jadi 2-nya dikeluarkan, tinggal alfa tambah beta. Nah, alfa kali beta adalah negatif 15. Kemudian 2 kali alfa tambah beta adalah 2, berarti 2 kali 2 ditambah 4. Nah, negatif 15 tambah 4 ditambah 4. Berarti negatif 15 tambah 8 sama dengan negatif 7. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan baru. X kuadrat dikurang X3 tambah X4 kali X ditambah X3 kali X4 sama dengan 0. Maka X kuadrat tetap, X3 tambah X4 kita ambil dari sini. Ya, ini negatif karena perintahnya negatif. X3 tambah X4 adalah 6. Kemudian X, kemudian tambah X3 kali X4 adalah negatif 7 sama dengan 0. Kita buka kurungnya, maka X kuadrat kurang 6X kurang 7 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang baru. Masih ada contoh satu lagi, jika alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah 1 per alfa dan 1 per beta. Sama penyelesaiannya, akar-akarnya berarti ini adalah alfa dan beta. Kita tentukan A, B, dan C. Maka alfa tambah beta sama dengan negatif B per A, berarti negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Kemudian alfa kali beta adalah C per A. C-nya adalah negatif 6 dibagi 1 sama dengan negatif 6. Kemudian kita misalkan akar
X3 itu adalah akar persamaan yang baru adalah 1 per alfa dan X4 adalah akar yang baru sama dengan 1 per beta. Nah, kita jumlahkan X3 tambah X4 sama dengan 1 per A, 1 per alfa ditambah 1 per beta. Nah, kalau menjumlahkan pecahan, penyebutnya harus kita samakan. Maka beta kita kalikan 1 di sini jadi beta, alfa kita kalikan 1 jadi alfa, di bawahnya tinggal kita kalikan alfa dan beta. Jadi beta per alfa kali beta ditambah alfa per alfa beta. Nah, ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya yang kita jumlahkan. Beta tambah alfa itu sama dengan alfa tambah beta karena bersifat komutatif. Nah, beta tambah alfa itu sama dengan alfa tambah beta. Alfa tambah beta nilainya negatif 1, sedangkan alfa kali beta nilainya negatif 6. Maka negatif 1 per negatif 6. Kemudian ya sama dengan 1 per 6. Kita cari perkaliannya 1 per alfa kali 1 per beta. Kalau pecahan, perkalian pecahan tinggal kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Maka 1 kali 1, 1. Alfa kali beta adalah alfa beta sama dengan 1 per alfa beta. Sama dengan alfa beta adalah negatif 6. Maka 1 per negatif 6 sama dengan negatif 1 per 6. Kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat dikurang penjumlahan akar-akar X ditambah perkalian akar-akar baru. Maka X kuadrat ini jumlahnya adalah 1 per 6 karena di sini kurang menjadi negatif 1 per 6 X ditambah negatif 1 per 6 sama dengan 0. Maka kita buka kurung. Ini menjadi kurang 1 per 6 sama dengan 0. Nah, sampai sini boleh atau kita bisa lanjutkan dengan cara mengalihkan 6. Kita kalikan 6 semua. Nah, maka menjadi 6x kuadrat dikurang 1x dikurang 1 sama dengan 0. Ya, semoga dari contoh ini kalian bisa memahaminya, mencoba mengulanginya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.